Saya karena kebetulan di Belawa. Kebetulan di Belawa. Saya banyak Pak terpengaruh oleh guru almarhum Ki Haji Abdul Malik. Saya sekolah ketika beliau menjadi pimpinan. Salah satu yang diajarkan kepada kita karakternya itu aja lalu timmelau, aja timmelau. Bahkan beliau memberikan falsafah begini. Apa bahasa Bugisnya? Minta, melau. Apa bahasa Bugisnya mencuri? Menau. Maka ada guru tamali antara melau dan menau beda tipis mi. Ya katakanlah biasa no melau, menau no betul. Luar biasa. Itu tertanam Pak, itu tertanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Wajo atau pejabat yang mewakili beliau, yang kami hormati Camat Belawa beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Belawa beserta para bapak dan ibu guru, yang kami hormati Ketua pensiunan, sangat susah diingat istilahnya, beserta seluruh anggotanya, yang kami hormati Alena Guruta, pengurus Masjid Darussalam Belawa, yang kami hormati Bapak Ibu pegawai syarat atau anggota ibu majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah, izinkan saya lebih awal menyampaikan sebuah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku tamamana surga. Alhamdulillah. Nabi memberikan kabar gembira, sininna umatku tamamana surga. Tapi ada sambungannya hadis, illa man aba sangadinna todena melo. Tamamana surga tapi sangadinna todena melo. Bapak Ibu, kira-kira ya kau ini mengkalinga ya pernyataannya muncul tidak pertanyaan? Angka pertanyaan mengganggu di pikiran kita. Tamamana surga kecuali dena melo. Saya yakin ada pertanyaan. Apa itu? Maka dadiga tuh dena melo tama surga. Melo mana ki? Betul sekali Bapak Ibu. Sahabat pada waktu itu juga memunculkan pertanyaan itu. Qalu, ada juga yang mengatakan qila wa mayya ma niga dena melo niga tuh jatama surga. Bertanyalah sahabat pada waktu itu, sehingga Rasulullah mengatakan, sahabatku,
man atwa'ani dahalal jannah. Nigi turusika, nigi macuerika, nigi macindrolaika, nigi pojika, macueri salope dahalal jannah. Tama itu surga. Tetapi waman aswani nigi madorakaika fakada aba, itu namanya tama surga. Lalu muncul lagi pertanyaan, maka deh aganna nabi taya ciri, apakah seluruh sirah-sirah nabawiyah, seluruh perjalanan nabi harus kita ikuti persis seperti yang dilakukan nabi pada masanya dan pada saat ini harus kita ikuti. Sininna kayero perilakunna nabita, kedo-kedona nabita harus ya ciri mana? Ada ulama yang mengatakan bahwa yang kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnahnya Nabi. Saya ulangi 2 kali lagi. Yang kita ikuti adalah sunnahnya Nabi. 1 kali lagi, sunnahnya Nabi. Itu yang kita ikuti. Lalu ada bedana sunnah dengan hadis. Kan ada yang mengatakan hadisana Nabi tak, engkau tahu makna sunnahna Nabi tak. Yang tadi yang kita kutip pendapatnya bahwa yang kita ikuti adalah sunnahnya Nabi, tentu menjadi pertanyaan, agak beda, apa perbedaan antara sunnah dengan hadis? Maka dayaku hadis, apa yang disandarkan kepada Nabi? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi wa taqriri. Apa yang disandarkan kepada Nabi? Perbuatannya. Yaku sunnah sama itu, Ibu. Apa yang disandarkan kepada Nabi? Perkataannya, perbuatannya, dan juga takrirnya. Tidak ada bedanya. Kalau yang membuatkan perbedaan, dia berkata begini. Yakko sunnah, ini tadi yang kita bahasakan, Iromelo ya ceri. Yakko sunnah adalah perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia lakukan berulang-ulang, makoli-koli Nabi Tairo, makoli-koli sehingga dapat ditangkap, maka dana suruh Nabi tama ciri. Itulah sunnah. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, contoh, hanya sekedar contoh. Engkau sahabat misalnya masumpaja kimunrina Nabi tak, maka ada masumpaja ka kimunrina Nabi tak, furana takak bere morewi Nabi tak wekatelu, pertanyaannya, ya kotak hura kita kabre tomur itu gawe ketelu. Ini apakah morene Nabi tak makoli-koli Nabi kau? Maka dedek ya miru sisanya, berarti kemungkinan tidak menjadi sunnah. Atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud sunnah melakukan perbuatan, kemudian Nabi mengatakan ikuti saya, laksanakan seperti ini, acin roleka, vegoto pada berarti itu menjadi sunnah. Itulah yang kita ikuti. Baik, supaya jelas saya beri contoh. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya begini. Ini kita bertaklim dulu Pak ya. Nah, ini bagian dari ilmu. Misalnya begini. Nabi lahir di Mekah. Nabi tak jaji ke Mekah. Pertanyaannya, sunnah kah? Nabi lahir di Mekah, sunnah kah? Lahirnya Nabi di Mekah. Maksudnya kalau kita mengatakan sunnah, berarti ibu-ibu yang sementara hamil matanya ngesoni pada di Mekah berajaja nata ke Mekah. Asal kemeloki macuri Nabi tak. Oh mungkin kita sepakat. Maka dari itu kayaknya ini hanya sekadar hadis, tapi tidak sampai pada sunnah. Kita ambil contoh lain.
Nabi menikah. Nabi menikah. Pertanyaannya, Nabi menikah sunnah atau tidak? Tapi Pak Imam, sunnah atau tidak ini? Apa mulai nih ragu-ragu? Kira-kira sunnah ini menikah? Sunnah, betul. Ada hadisnya Nabi, an-nikahu sunnati, faman ragiba sunnati falaisa minni. Ke sunnah. Nabi menikah umur 25 tahun. 25 tahun Nabi ini Nabi tak. Pertanyaannya, umur 25 tahun sunnahkah? Sunnahkah kira-kira? Berarti saya tidak tahu siapa yang mengikuti sunnah. 25 tahun Nabi ini. Saya termasuk tidak, Bapak Ibu. Lewat umurku. Lebih 30 baru menikah. Tidak berdasarkan sunnah. Kalau kita mengatakan saya tidak tahu Pak Amiruddin, Pak Kiai sesuai sunnah, sepertinya tidak, karena saya lihat di wacana. Ini apakah umurnya 25 tahunnya itu menjadi sunnah atau tidak? Boleh saja kita berbeda, Pak. Silakan. Ini boleh ada yang mengatakan harus 25 tahun, ya kode 65 tahun yang melanggar sunnah kok itu bisa betul. Tapi kalau saya pribadi mengatakan tidak. Yang sunnah di situ, apakah Anda sudah mapang? Mulai nih kan matuliliwi, udah kurang WKV itu. Angka moga mulai pendek mancaji mahar, bukan apa naik Pak ya, mahar mi ya. Apa? Angka moga mulai pandrengan yang anak tahu, itulah sunnahnya. Menikah dalam keadaan mapang. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Ini kan ke benena Khadijah. Ibu bapak-bapak. Statusnya Khadijah janda atau gadis? Mari kita berpikir, Pak. Asik kita bertalim ya, asik. Nah, apakah menikahi janda? Misalnya Anda diberi pilihan, kalau lo, iko menina, vega muhoji, lo anak darah, to janda. Meloka bapak maceri sunana nabi tak. Apa itu termasuk? Baru umurnya Khadijah berapa? 40 tahun. Apakah kita mesti mencari perempuan yang janda dan berumur 40 tahun? Tafadhal. Saya tidak mau memberikan fatwa. Tetapi menurut hemat saya, yang sunnahnya di situ adalah Nabi memberi petunjuk dalam hal memilih jodoh. Pilihlah karena kecantikannya, pilihlah karena keturunannya, pilihlah karena hartanya, pilihlah karena agamanya. Wah, menarik. Jadi makanya Pak Quraisy, Profesor Quraisy Shihab mengatakan, pintar-pintarlah kita mengikuti Nabi. Pintar-pintarlah kita mengikuti Nabi. Jangan secara letterlet. Saya beri contoh, Pak. Ini perlunya juga kita mengawasi anak-anak kita di mana dia belajar agama. Waktu di Makassar, seperti yang disampaikan tadi yang mewakili Bapak Bupati, waktu pandemi, Bapak Ibu ya, waktu pandemi, anak-anak kan belajar di mana? Di rumah melalui Zoom. Jadi dia najok anak masih sekolah. Nah, sahabat dia najok ke sekolah. Terutama yang anak-anak SMP SMA, bebas. Dia nak agak TP ke mana? Malampe mana ke mana? Dia tuh agak perisa ke mana? Tidak mungkin guru TP ke mamiko mau makan daki aku kimi bolana. Sehingga begitu selesai pandemi, angka mana nih anak-anak? Yo ke masih sekolah. Wah, mi kan malampe ke mana? Gonronnya anak-anak. Malah keputusan kepala sekolah. Maka apa ya? Tugaskan ni sedi tetoko ke pintu gerbangnya. Niki malampe ke mana? TP ke mana? Maka tadi goncing. Kami teru kurang kalau orang Makassar mengatakan tokai. Begitu na pakai tepa ke mana? Angka si malampe ke mana tepas. Tapi angka sedi anak-anak melu tepa ke mana? Malampe ke mana? Waktu na melu ite pagamanan natahali mana guruna aja
tepe gemeku pak, aja tepe. Iya palamperi gemeku, nasabah wacuri nabita. Nabita kan menutupi telinganya pak ya, melebihi pakai ya. Telinga Nabi, apa namanya, rambut Nabi sampai di telinganya, melampai kemana Nabita. Saya tidak memotong rambut tuan guruku karena wacuri Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berani nih Nabita. Guru ini tidak berani menggunting. Tetapi saya tidak tahu pak, dari mana pak guru ini tiba-tiba mendapat ilham, mendapat petunjuk. Nale goncina. Nah tipe ia lapungan anak sambil dia berkata, tuh nggak malampe gemana Nabita tapi dia nasi kola kue. Wah, tuh nggak malampe gemana Nabita tapi dia nasi kola kue Nabita. Jadi harus kau taat peraturan. Mengapa seperti itu bapak? Kenapa seperti itu? Karena ini tadi paradigmanya, pemikirannya bahwa mengikuti Nabi itu harus hitam-putih. Apa yang dilakukan Nabi? Nah, termasuk diantaranya. Saya berpakaian seperti ini. Saya pakai jas, saya pakai sarung. Pertanyaannya, sunnahkah pakaian saya ini? Atau ya mana asal sunnah ya kepada pakaian apa pakai? Atau sama dengan saudara kita yang pakai baju putih? Apa itu? Yang gamis. Sunnahkah? Kalau menurut saya sudah sunnah ini, sudah sunnah. Apa sunnahnya? Menutup aurat. Sudah menutup aurat. Adapun bentuknya, adapun kainnya, kira-kira vega kimon romelo malakai pada kain Nabita. Tetapi aku tangga sunnah maka harus makjubah ya tafadhal. Tetapi kalau ada yang mengatakan yang dimasukkan sunnah adalah menutup aurat, ya tentu kita juga hargai pendapat itu. Nah, mengikuti pakaiannya Nabi seperti pakai jubah disebut sunnah. Tapi siapa di antara kita, yakinkah? Siapa di antara kita yang mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti bentuk rumahnya? Bolana Nabita, ini kepada bolana Nabita kue. Siapa ukur bolana Nabita 3 kali 4 meter, tingginya 2,5 meter. Tak kagak di mata. Ini kepada bolana Nabita. Ini membuka wawasan kita semua. Nabi mengatakan bersiwaklah. Apakah yang dimaksudkan sunnah? Ya tonggo perlu siwak. Kalau ada yang mengatakan begitu tafadhal. Tapi saya pribadi mengatakan yang intinya di situ pacingi sita. Asika gigi ki. Aja nah waktu tak bere cawa-cawa moba jamaah yang kesedeta sisa nama kami ki merenak mana tahu ya. Itu yang mau dihilangkan. Bagaimana membersihkan gigi sebagai bagian dari sunnah, tetapi bentuknya kembalilah pada budaya kita masing-masing. Inilah yang kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama yang dibahasakan dengan Islam Nusantara. Artinya kita beragama dalam mengikuti ruhnya Islam, tetapi aplikasinya sesuai dengan kondisi budaya yang ada di tempat kita ini. Misalnya itu tadi, tutuplah auratmu. Bagaimana menutup aurat? Mak bateki, malifaki, atau bagaimana bentuknya sesuai dengan kondisi budaya kita. Nabi mengatakan hormatilah tamumu. Bagaimana cara menghormati tamu? Ya ko riolo tapi geresa gimana? Ya ko maku gue tapi yoni lo warunge. Ya ko jupan dapa, ya ko katamun na tawe tapanala hapena. Agar ronana. Great food. Nah pernah jalokan. Saya kata foji gue. Wah. Menghormati tamu. Yakin Nabi tidak pernah begitu, Pak. Nabi tidak pernah begitu. Tapi apakah masuk dalam kategori hormati tamu? Menurut hemat saya termasuk. Difakal lebih to boleh tak. Jadi lagi-lagi saya ingin mengulangi bahwa pintar-pintarlah kita dalam hal meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita meneladani Nabi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad bahwa jikalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah saya, niscaya Allah akan mencintaimu. Saya ingin berbagi dalam forum yang terhormat ini salah satu yang kita sepakati sebagai sebuah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, ini pakai kalau orang mengerti balaga, wallahi, demi Allah, ini penguat lagi, ini sungguhnya saya lanya pakai sesiro, wallahi inilah luar biasa ya, saking anjurkan Nabi Tairo, la astaghfirullah, sesungguhnya saya bertobat, beristighfar, wa atubu ilaihi aksara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali dalam satu hari. Mari kita Pak tradisikan dalam diri kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dijamin ahli surga, kekasihnya Allah beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Nah ini agak ke Allah taala, kekasihnya ke Allah, sudah ada jaminan masuk surga? Belum. Masa kita tidak mau bertobat? Jadikan, saya ingin mengajak diri saya dan pada kita semua, jadikan wirid ini, jadikan istighfar ini sebagai wirid. Agak ya wirid Pak, agak ya wirid. Wirid itu, wirid adalah bacaan yang kita rutinitaskan pada diri kita. Mestinya kita semua, saya, Pak Bupati, Pak Camat, Ketua Masjid, Pak Kiai, kita semua, kemana wiridnya? Kemana baca-baca tak? Aga baca-baca tak ini menibau pitei, vega tavoji. Tapi aja gak dega wiridna. Salah satu yang saya tawari adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Bahkan ulama menyinggung kita Bapak Ibu, menyinggung kita. Malaisa lahu wirdon wa huwa kirdon. Wah. Dia gak kacau, berarti dia nafahang. Malaisa lahu wirdon wa huwa kirdon. Artinya nigi to de gaga wiridna wa huwa kirdon. Fade lancingi. Angka protes meskipun ini hanya pantun saja ya, hanya menyeimbangkan akhir katanya wirdon kirdon. Tapi ditanya, Pak Ki, mari kita matara lada mana? Tu de gaga wirina, tu de gaga baca-bacana. Pada lancingi akan apa? Coba remita ya. Lancingi masa veda. Tahu masa veda mato. Tahu mandre, lancenge mandre. Tahu macam akempe, lancenge macam akempe. Pada sisa. Saya di bawah pasilengan ni. Tahu yang kewirina, lancenge de gaga. Air pasilengan ni. Jadi aku kata de gaga wirina, lanceng itu. Ada anda ya gerutai. Jadi mesti kita punya wirid. Bahkan kalau kayak Haji Mustafa Bisri mengajarkan kepada kita, satu paketkan istighfar dengan salawat. Satu paketkan istighfar dengan salawat. Jangan berpisah dalam satu hari istighfar dengan salawat. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali dia tawarkan? 100 kali dalam satu hari. Supaya mudah, supaya malumur seseta, boleh dicicil. Cicil Pak, Ibu. Ya kau nak kaserati cicil ni. Asal bamakuke kan, icicil mana? Karfe icicil, motor icicil, bawang icicil, daster icicil, kafe ni dia pernah lupa. Icicil mana? Angka makada. Nolle ka bayar rode ini cicil, nolle benenge mani. Nolle benenge mani dia cicil. Bicara cicil tu ni roh benenge, kemana roh kalalai yang kelingan? Baco.
saya nikahkan kamu dengan Ibace dengan mahar 5 gram emas cicil. Wah. Nah bilang gitu nih. Ada yang berkata, nolnya yang meniru kawan ini cicil. Tetapi ada yang berkata, wah cicil mah Pak Ustaz. Nah sebab minrang yolo di koperasi, urusan. Ini mengajarkan bahwa mari kita punya wirid. Bahkan apa fadilahnya? Apa fadilahnya? Meskipun ulama sering tidak mau bicara fadilah, maka daya kungka angka wejangan memotivasi kita melakukan amal. Aja na tak kulangi fadilana, tapi fegobani aja na. Pada mata ya kunera kita olahraga kipa jogi ki aga keuntungan aja nama aku tanangi do kabano yo lo olahraga iko merasakan nih sama ini. Tetapi ada yang memberikan fadilah. Apa fadilahnya? Ahmad bin Hambal pernah jalan-jalan di sebuah daerah, lepang iki warunge watuna lepaki warunge nita ya roha balue sambil meracik makanannya dia nak baca kedo-kedo timunah seperti membaca sesuatu. Madepe ini Ahmad bin Hambal ini orang tidak buku kenal. Saudara, dari tadi saya lihat ti kedo-kedo timuta sama nang kata baca kada ye kami mau baca kata baca kada saya beristighfar astagfirullahalazim wa atubu astagfirullahalazim. Metta ni kata malakan na ye metta ni tafigona alhamdulillah metta ni matoton ni makutanai Ahmad bin Hambal ulama besar aga na fadilana aga dampakna aga na wasilina maka daya fawarunge alhamdulillah ya kufura ka istighfar na pamelodoa ka rifong Allah Ta'ala seluruh doa-doa saya dikabulkan oleh Allah kecuali satu angka farelo doaku dia pernah kabulkan rifong Allah Ta'ala makutana Ahmad bin Hambal aga ya farelo doa tak dia pernah kabulkan rifong Allah Ta'ala maka dia minta nak beristighfar na pamerelo doa rifong Allah Ta'ala dia pernah kabulkan aga ya roh merelo doa ka rifong Allah Ta'ala ya Allah pertemukanlah saya dengan ulama besar yang ada di negeri ini namanya Ahmad bin Hambal. Maka Ahmad bin Hambal saudaraku doamu ini dikabulkan Allah pada detik ini. Sayalah Ahmad bin Hambalnya. Ya Allah magi yero ya kotoba itawe dikabulkan doanya karena Allah yang mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kena puji di tawaf Allah Ta'ala. Allah menyukai hambanya, maka tentu segala urusan-urusannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu hikmahnya istighfar. Yang kedua, yang tadi caranya itu mencicil itu istighfar. Setiap kita selesai sholat, jangan tinggalkan sholat kita, jangan tinggalkan sajadah kecuali kita sudah beristighfar dan salawat 20 kali. Pura masuk pada subuh ke-20, sempaja loro ke-20 minimalnya Pak ya. Asra ke-20, mengharibi ke-20, isya ke-20, gendan di 100. Dan kita jadikan wirid, rutinitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu istighfar ini terutama kepada bapak dan ibu guru dan pada kita semua, istighfar ini sesungguhnya adalah metode pengembangan diri. Saya ulangi Bapak Ibu, metode pengembangan diri. Magi yeroto istighfar yeroto toba dena baja na evaluasi alena agaku kurang, agaku masalah, agaku melu perbaiki, ilmu agaku yang masih kurang, bagaimana karakterku, bagaimana pergaulanku, apa yang harus saya perbaiki, bagaimana ilmuku. Berarti yeroto toba dena baja na baca alena ya to siak ko denang kana toba tahu
Wah, saya di bawah zaman pencari kambing hitam. Semua bu, bapak pencari kambing hitam. Titahu ini tak salah. Yanu madodong, yanu masalah, yanu apa kue. Iya kau tahu ini tak masalah. Dia nak kena baca rena kira-kira agak melona kembangkan, agak melona perbaiki, agak melona evaluasi. Luar biasa agama kita ini pak. Iya kau dia nak kena tobat. Tahu saya dibaca mana? Nah boji mak gosipe. Dia kagak bahas curitana ya kau tanya jangan tahu ada cerita. Ya kau mengoto lo jo keju pandang. Mapa mula tona kotoe mak gosip mak teru. Ya mani na faja mak gosip na rafi mani campah. Namu ya gara-gara mabuk to mani cana dia na mabuk. Dia na faja mana? Ini perlu kita evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi? Mari baca karakter kita masing-masing pak. Saya beri contoh aja nane di wala contoh. Taruhnya aleku na wala contoh. Saya ditakdirkan sebagai widya suara, sebagai pengajar, mengajar pegawai. Salah satu metode, salah satu materi yang saya ajarkan adalah komunikasi. Cara komunikasi efektif. Wah, mak busa-busa temuku mengajar. Begini caranya bicara yang baik, begini caranya public speaking. Tapi rewan nak boleh, ufikiri gini. Salman, iko di Pak Guru tahu mak bicara. Nih kok mak bicara kok maga no. Ya aku pikiri ke rupa cuma di rumah takut. Saya mengajar KTI, karya tulis ilmiah. Aroki ki, ya komero ki langgeng, tu mananungang aroki ki. Bahkan saya iktibas ayat, wala tamutunna illa wa antum katibun. Aja lalu mau mati sangadina manca jiwa roki ko. Nei ko pasal masih aga ni jurnalmu, si aga ni bokmu, aga na boki. Wah. Salman kau alumni pesantren. Ciri alumni pesantren bagus bahasa Arabnya, mantap bahasa Inggrisnya. Neiko magano. Wah. Ya kuma pakai pak cara bercermin pada diri kita luar biasa. Selalu kita mau mengalami pengembangan. Ya aku tahu mirita aja. Termasuk karakter. Saya karena kebetulan di Belawa. Saya banyak pak terpengaruh oleh Gurutta almarhum Ki Haji Abdul Malik. Saya sekolah ketika beliau menjadi pimpinan. Salah satu yang diajarkan kepada kita karakternya itu aja lalu timelau. Bahkan beliau memberikan falsafah. Begini. Apa bahasa Bugisnya? Minta. Melau. Apa bahasa Bugisnya mencuri? Menau. Maka ada guru tamali antara melau dan menau beda tipis mi. Ya kotakanlah biasa no menau no betul. Luar biasa. Itu tertanam pak. Itu tertanam. Nah itu artinya aja lalu gak matu Columbus ya. Columbus maduku napereu. Bahkan saya ketika itu termasuk protes lah kepada Gurutta. Beliau berkata begini. Dan itu tertanam pak. Marilalang liru adana Gurutta. Maka dia aku mesu ko matu mak dakwah. Itu kok kami dulu di Asadia. Ya ko tomelo na mesu iba kali nih. Termasuk Gurutta Malik. Mendoktrin kita. Beliau berkata begini. Ya ko mesu ko matu mak dakwah. Ajak lalu muat bicara majaloi kimelowe. Dia nak aja melau, aja lalu mau bicara majaloi ko melowe, ngapa kesiri-siri ko nak. Bahkan beliau berkata, aja nani ko bahasi sekeh, aja ni ko bahasi sekeh, alengi firman, na bahasi sekeh, aja ni ko. Magi bu, nasa ngamo ko tahu melau. Weh, batine rujagi muruata iya. Magi, mu bahas ni matu. Na yero berhae terima seke nomor sedi miskinnya niko kasih asik kok berarti kok yero berhae terima seke Ibnu Sabil ni kaya Ibnu Sabil ya nari to nasikola iko sih yero berhae terima seke adalah fi sabilillah ni kaya fi sabilillah pada wen ketama ki kampota
Aga dega lepemu. Ni kayak terima saka amil, ni amil. Iko sih. Ya kuras terima saka asara, iko sih terima saka. Maka de gurutta. Upasa-pasa kona. Ajak lalu ni iko cerita saka nasa ngammo ko tahu milau. Mari kita bunuh karakter itu. Kalau Profesor Nasaruddin Umar terkait dengan taubat ini, beliau berkata, Profesor Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, beliau berkata begini, mari kita sembelih seluruh dosa-dosa peliharaan kita. Kemana tuh dosa peliharaan? Kemana? Tagiri ya roh. Engkau tuh dosa peliharaan maburu, suka membuang, ya nak curita, alina manifuri, tamannya ditanya nih tahu. Engkau tuh ya roh, karakterna, ya nak curita mabel itu, jago na balewe. Sembeli. Ada juga, tageretoy, sama tadi yang saya sampaikan. Ya koma curita, dega ka curitana sagadita jana tahu dosa peliharaan. Ada juga angkana halala na wajimita mau mita nuharangan lah satu ye. Yang begitu mari kita sembelih seluruh dosa peliharaan kita. Nah inilah yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita memperbanyak istighfar. Yang kedua, sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki etos kerja kuat bekerja Nabi. Jadi Nabi itu tidak mager. Apa itu mager? Malas gerak. Nabi bukan orang yang malas gerak. Rasulullah adalah gercep. Apa itu gercep? Gerakan cepat. Mati dulu Nabi tak. Apa buktinya? Nabi pernah bersama dengan sahabatnya. Melo magere dembe tahu. Maka ada sahabat iya pagere. Mate si dia. Iya pa belulangi. Masih si sedewe. Iya pa nasui. Mate si dia pa mapakwe. Tapi mate to Nabi tak. Iya ko mapakwe tu fale iya pa joka mangisangaju. Wah. Ini etos kerja yang tinggi. Islam, saya ingin sampaikan Pak, saya menyampaikan. Ini tantangan bagi kita. Indonesia yang kita tempati ini adalah penduduk terbanyak keempat di dunia. Penduduk terbanyak keempat. Data kita hanya sampai membaca di situ, tapi engkau sih tahu, nah hubungkan nih negara terbanyak penduduknya dengan kemajuan negeri itu dan dihubungkan dengan agama. Contoh, Cina terbanyak pertama penduduknya. Berapa jumlah penduduknya? 1.300.000.000 penduduknya Cina. Cina maju Pak ya. Apa indikatornya Cina maju? Coba, HP tak Cina, serbat tak Cina, sejadah tak Cina, goncita tak Cina, jarum yang kita pakai Cina. Agak tanya Cina. Cina mana? Agak ke mana Cina? Ada yang mengatakan Konghucu, ada juga yang mengatakan komunis. Tapi yang pasti adalah Cina maju. Yang kedua, India, 1 miliar jumlah penduduknya. India juga maju, perguruan tingginya maju. Apa agama mayoritas di situ? Hindu. Amerika maju, berapa jumlah penduduknya? 300 juta. Agama mayoritas Protestan. Agama Protestan, Kristen. Dan yang keempat adalah Indonesia. Berapa jumlah penduduk? 274 juta. Mengalami peningkatan setelah pandemi.
Saya tanya peserta di kelas saya, ada hubungannya peningkatan penduduk setelah pandemi? Nah, mereka mau robolah. Itu 274 juta. Apakah Indonesia sudah mengalami kemajuan? Ya, masih kita terjajah lah secara ekonomi. Masih kita berjuang. Lalu pertanyaannya, dari segi ilmu pengetahuan masih rendah. Lalu pertanyaannya, agama apa yang mayoritas di Indonesia? Islam. Pertanyaannya, apakah Islam memang tidak mendorong orang mengajar ilmu pengetahuan? Mak busa-busa tengok tak balik. Tidak. Ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca ko, guru ko. Bahkan disebut thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahkan ada ungkapan tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Pertanyaannya, magi boleh ikut dia kamu baca? Wah, itulah persoalannya. Ini tantangan bagi kita. Ini tantangan bagi kita. Apakah memang Islam tidak mendorong etos kerja? Dan itu kan suruh je urusan langit tahu maka jama ko akariso ko. Jawab sih Pak, tidak. Mesu ayata wa kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, beraktivitaslah kalian, niscaya Allah dan Rasulnya melihat hasil kerjamu. Ibaca si ayatnya, faiza qudiyatis sholatu. Ada sambungan apa? Fantasiru fil ard, bertabaranlah di atas bumi ini, mendorong kita bekerja. Tapi itulah kondisinya. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Konsep bagus, tetapi aplikasi menjadi PR lah bagi kita semua. Bahkan ada ilustrasi yang sering saya sampaikan. Hari apa ini Pak? Hari Ahad. Hari Ahad. Besok hari Senin. Lusa hari Selasa. Oke Pak ya? Ya kongka pengumuman ya soh, engkau pengumuman. Maka deh manasani kamat lino sona Selasa. Manasani deka karagu apa? Manasani kamat lino. Aja nata bata manasani kamat lino sona Selasa. Pertanyaannya, aga pada tajama baja. Ya ko asenengi baja ko senengi Selasa kamat lino aga nata tajama baja. Noleka makada. Dene ya ujo kama Pak Guru. Mengaji talagar mana? Mungkin ada makadai joka kaya masum pajak subuh maka tani bilang napa masih kiri materu aku ni ruta aja merutuna lino noleka makadai napa aku yang maposa sunnah banyak lah, itu tentu tidak salah. Tapi nareko rewa kiri hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang menarik Pak. Iza qamatis saatu nareko meloni kamalino wa fi yadi ahadikum fasilatun, dan di tanganmu ada bibit kurma kah, bibit kelapa kah, bibit durian kah, akan apa kaki pemerintah bibit oti bibit lada meloni kamalino. Agama Rasulullah mengatakan jikalau kamu mampu menanamnya sebelum kiamat fal liyagrisa, tanamlah bibit itu. Jadi ya kumelo kiaskan yewi hadisan Nabi ta ya ko kaman nilino asona Selasa ini fajae Pak terima moki ajaran apa namanya lo tafake Pak wajuta kada sona Jumaha ay bawan mana sedih kamalino sona Selasa aja rewani bolata terima Pak terima nole makadaki aga gunana ifarewe ko hadisan Nabi ta aga gunana itana bibie na mana seni kamalino tapi Pak siatona pemabok kalukue talu tahu naloni kamalino sangadi aga gunana tanah. Bapak dan Ibu guru asuna sini tetap siapkan bahan pembelajaran guru matoki ini batokue tukam itu tokota ya kebre aga gunana naloni kamalino ibarewa si corona di sana aga gunana itana bibi ya kemeloni kamalino. Wah, ini memberikan pelajaran bagi kita
bahwa dalam Islam mendorong etos kerja yang baik, mendorong etos kerja. Bahkan di dalam Islam, Pak, coba kita baca. Kata Profesor Nasaruddin Umar, ada 20 jenis pemberian. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada kurban, ada akikah, ada hadiah, banyak. Isuruh ki mabere, isuruh ki masaka. Saya tidak tahu bagaimana zakat kita di Belawa ini, mudah-mudahan lancar. Satu aja itu tiangkat mewah. Megalada na di nati mewah mobil. Oke, baik. Sebenarnya zakat itu, wahai berzakatlah, itu di dalam Islam, Pak. Yang diperintahkan hanya selalu perintah memberi, tidak ada perintah meminta. Tatane andre guruta, engkau ke perintah, lau ko pada murfatu, dengar. Tapi abere ko, asakka ko, aga betul apa asakka ko. Ni gaya roja wajib masakka. Orang yang punya mampu hidupnya. Jadi makanya agama, ya aku makanya agama asakka ko, wahai umat Islam kaya ki, wahai umat Islam sejahtera ki. Bagaimana caranya kaya? Bekerja ki. Dengan demikian bekerja itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru tak Haji Fari Wajdi. Waktu narewa pole Masir, Pak. Engkau doanya. Ini layak ini kita amalkan doanya ini Guru tak Fari Wajdi. Layak kita amalkan. Sederhana, Pak, sederhana doanya. Ya Allah, tapancaji ka apa seke. Itu saja. Ya Allah, jadikan saya musaki. Agak betul apa? Jadikan saya musaki. Buah sejahtera kan kak? Dia nak ada guru tak? Buah tawereka di. Buah tawereka gaji 15. Apa angkana 13, angkana 14, melosi 15. Dia apa guru-guru tak? Ya Allah, jadikan saya musaki. Apa artinya jadikan saya musaki? Sejahterakan saya. Luar biasa agama kita ini. Karena bagaimana mungkin kita bisa sejahtera? Bagaimana mungkin kita bisa berzakat? Ya kena kanker, kantong kering, atau terjadi penyempitan pada pembuluh dompet. Wah, ini boleh masuk ke, Pak. Ini boleh masuk ke. Jadi kau makan agama asek ke kau. Itu artinya tingkatkan etos kerjamu. Jadi kalau ada seperti ini, Pak, kalau ada seperti ini. Misalnya bapak-bapak sudah jadi pegawai, tapi melisi galu. Engkau ronda kotan rute dong, fasai, mak bisnis sih, muka agak sana, euro bolana mak belu pulsa, atau bangun sarang wale, ya kong ke makadeki Pak, loka pak guru ki Pak, loka pak guru ki mohon maaf, ya kong ke makadeki, magi je iku munulad da manelemu sapalino. Maga meni mu sama mu nak nyarangi lino. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua jawaban yang transendental, punya nilai spiritual. Jawabannya begini. Yerofa sabarna. Uge so imajamai. Na sabat tonriolo sekekku 10,5 juta. Sekekku tonriolo 10,5 juta. Iya tahu utarke mancaji 25 juta. Purana diskusi si bawa Indo anakku dengan keluargaku, feko carana strategi bisnis tak ye, tope mematu kuramalangi yang tadinya 15 juta, menre seketa mancaji 25 juta. Supaya tak tambah seketa, omset tak mesti tak tambah. Ya naruh sobana saudaraku, uge soy majamai, sabang ke targetku melo pat tambah sekekku. Wah. Tonriolo makaroba matoka tapi ya sabi wakarobange sabi madoko-doko mikasi sabab madoko-doko to dompeku ye taunge uniakan ni makarobawe safiku pada safina Pak Jokowi. Silakan Pak, silakan bermimpi indah, kekuatan pikiran itu kadang-kadang tercapai. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi mimpi indah itu harus selalu kita ucapkan. Bahkan kalau perlu ditulis, saya mau seperti ini.
Ya apa ya kemakada ke apa ini kasih madodome mama apa kemeto ini apa menentu ini pikiran menentukan kekuatan kita. Iya. Kecuali aku makada ke magi tak keso macam masiri kak. Pada mija maku main aco oto kak. Ai pengurusetan ya. Pengurusetan ya. Ya kewita penghasilan nayanu pada muka, tapi makin aco penampilan kak. Ai pengaruh setan ya, pengaruh setan. Tapi kalau tujuan kita bahwa saya mencari rezeki ini untuk zakat tadi, apalagi untuk anak-anak saya di kemudian hari supaya tidak meninggalkan dalam keadaan lemah, maka itu menjadi fisabilillah. Bahkan ada seorang ulama bertemu juga dengan seorang ulama di tanah suci Mekah. Tapi ye ulama si dewe dia nak kena jamah, timas sikir ini. Ya apa ye si dewe mati dulu natanewi. Ibrahim bin Adham nama ulama ini yang bertanya. Saudara, aga je tu di tafake bela. Dia nak kewita ki makariso, dia nak kewita ki majama, dia nak tajuk ke darai, dia tajuk ke bimu, dia kata fikiriki, agak tak pakai, sama pakai cerita anak. Si tongan na itu, namoja itu dia tu majama, tatang kada letak. Mana kama pakro pendiri tak? Nah sahura kak minta manu lutu. Waktu na lutu manu tak pabolo panina. Buat kota ne. Waktu na buat kota ne dia na nulis saleorona. Kampa bawa meni. Tapang ke manu suku pani. Tiwi Andre mataruno tempo yang nama manu pani manre ni. Aku naruh nasa malah pelajaran. Maka dah sedang kini ke manu pani yang ke tiwi Andre. Apalagi ni. Wah, maka dari Ibrahim bin Adham tak ada pengekak. Dia tu si pendapat saudara. Dia tu sependapat. Maka dari Femonro, tak jaloka kagari salana. Femonro salana. Maka dari Ibrahim bin Adham, aku romonro salamu. Maka dari aku dua manu wita. Sedi manu suku pani, sedi tu manu bolopani. Aku romonro salamu, magi nak manu bolopani macuri, bolopani ko tu. Tilo mo tu melaw. Angka katolemu, yale si tole, kato kacolomu. Apa je? Maka dia ada gurta, magi na tanya rumah curi, magi na tanya rumah cinrole, alena mawatang masapa, alena mawatang makarizo, alena mawatang kiri kanan, tapi angka dalen naruntu denan remanangi, nasapa salah surana yero bolopani, ya ku yero macuri, ye muala. Ulama yang tadinya tidak pernah bekerja mengambil tangan Ibrahim bin Adham, kemudian dia cium tangannya, kemudian dia katakan engkau adalah guruku. Jadi Islam lagi-lagi Islam mendorong kita untuk bekerja keras. Terakhir Pak, tadi pertama tadi adalah istighfar, yang kedua adalah etos kerja, yang ketiga singkat kasih sayang kepada Nabi, rasa kasih sayangnya. Saya ingin bercerita, tadang pengakak Pak Haji saya, tolong benarkan, tolong koreksi cerita saya ini kalau dia salah. Tapi saya pernah dengar. Waktu na guru tamali, melo joka Mekah, melo farmisi ni ko guru tasada, tabe. Melo ka joka Mekah fung masih sekolah. Maka ada guru tasada. Ya joka no. Ya koletu komatu Mekah. Si boleh-bolehmu si runtuh seorang ulama besar. Ya ko si runtuh no. El loko pasang. El loko nasihat, el loko pengajar. Loko prinsip hidup, ijazah, apa yang kau bisa jadikan pegangan dalam hidupmu. Maka ada guru tamali ya baik.
Joka ni gurta. Si runtu ya ulama besar ke Makkah. Maka deh saya adalah gurunya, muridnya Haji Asad, salamnya selamat. Kemudian tawereka nasihat, tawereka fangaja, tawereka petua yang bisa saya jadikan pegangan dalam hidup saya dalam mengerungi kehidupan ini. Maka deh ulama ini pegang prinsip ini baik-baik. Jadikan prinsip dalam hidupmu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang maha pengasih akan dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Masewi engkewe rilebo natanewe, niscaya yang di langit akan merahmatimu. Tentu ini semua adalah prinsip dalam hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita menjadi rahman, mari kita menjadi famase. Lihatlah salat kita Bapak Ibu. Ifam mulena sabat takabiri Allahu Akbar sebagai tanda bahwa kita dia adalah makhluk yang berketuhanan. Makasih sampaya penita, makasih sampaya duhata, makasih baca korata, makasih wirita. Tapi pada saat yang bersamaan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diproklamir katonya leta, maka saya adalah penebar kedamaian dan keselamatan. Huradena mu mafadi yakuyak menimilok pediri ko, karena saya adalah penebar rahmat. Huradena mu masolang nari kuyak menimilok solang ko. Maka dia Guru Tamali. Saya sangat terpengaruh sekali Pak dengan Guru Tamali. Saya sangat terpengaruh. Beliau itu kalau ceramah selalu berkisah. Itu juga yang selalu saya teladani. Judul skripsi saya di S1 Agoradul Kisah Fil Quran. Tujuan kisah dalam Al-Quran, terinspirasi dari Guru Tamali. Tesis disertasi S3 saya berdakwah melalui kisah. Dari mana itu inspirasi itu muncul? Karena selalu bergaul dengan Guru Tamali. Ini makanya Guru Tamali nalaga sadingak keleng silalona ya kade tawe tanapodo salamaki tanapodo manyamakini nawaki sisana masuki masike idi kandat to itawe nalaga silalona kala serta tanapodo madejeki sisana masuki masike idi mami culape kan itawe murni saya kutip ini dari Guru Tamali. Wadi mua kajaja ngapa? Kau ngerupa Rito jangangi. Wah, Rito jangangi. Mana kaja mana silalona ya kada tahu di tanah bodoh selama ki. Napa si babirang iro anu ibawe. Ini yang dicontohkan. Bahkan kalau saya Yusuf Al-Makassari, kemarin kan siapa? Buya Rasi datang di tempat ini mengajarkan kita bertarekat, mengajarkan kita bermakrifat. Kalau saya Yusuf Al-Makassari berkata, "Aga tanran na tahu ya kau sudah mencapai ma'rifatullah." Semua kan kita bertarekat mau mendekatkan diri kepada Allah. Aga tanran na tahu ya kau macawe di kifuang Allah Taala. Maka dia saya Yusuf Al-Makassari tanran na ya tu tahu ketika dia sudah punya program ida halus sururi fi qulubil ikhwan. Program hidupnya memasukkan rasa bahagia kepada diri orang lain. Ya mirubawati na fikiriki. Saya tidak ingin mengatakan ya kongka tahu makasih sampajana mati dulu masa pajak tapi mati dulu tuh masa sama bali bola dewa kada ada diterima sampajata tapi pada ceng asaba apa corona rulusna memasukkan rasa bahagia kepada diri orang lain. Itu programnya. Orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, bagaimana orang bahagia, bagaimana orang senang, bagaimana orang damai bergaul dengan kita. Dan itu yang dicontohkan. Bahkan kalau Rasulullah Pak, namu matanga masempajang na perhatikan tuh kehidupannya yang ada di sekitarnya. Contoh, Nabi pernah sujud. Wattunna sujud Nabi tak metalada sujud, metalada. Fura sujud masempajang makutana na sahabat. Surah Allah Taala, maita metalada sujud, maita metalada. Maka deh, iya rawat tuku sujud, angke poku mendre pelakaku.
Notongan meni napaka taraka kusujuku, biarlah dia menikmati makin nyarak-nyarak kulakeku, biarlah dia nikmati itu. Saya tidak tahu kalau kita Allahu Akbar kana taminre subhana rabbi Allah wa bihamdi subhana rabbi Allah Allahu Akbar lo komato ceduk ko maga ko ikulo motoria ini ka suruh komenre bayangkan Nabi memperhatikan itu. Nabi pernah melihat orang berwudu salah cara namanya. Nabi bisa saja menegur orang itu salah-salahnya itu batimu majine. Tapi aku tanah si Nabi tamak kada ya kuam parang ya tahu ya kasih tersinggung amai malu amai tidak tasik kami. Tapi perlu tahu yang parang apa yang dilakukan Nabi. Ali joka ko majine kursa dene tahu. Joka nyani. Waktu na nita magi jenne kudena fare jenne nali iya gak salah ali gak salah. Oh orang ini tahu diri dia mungkin ngali salah ali dekat dengan Nabi sehingga sahabat ini berwudu kembali sama dengan wudunya Ali. Bayangkan Pak pura ya roh joka nih suruh Allah Ta'ala pura nama jenne maka deh suruh Allah Ta'ala ya ko pura nama majenne taman masih pelajaran bagi kita. Dia senakan Nabi Taeli, misamuga magu suruh ko joka, koro barak mamparang ya tahu mana kamu natutong-tong nama jene. Iya tahu salah-salahnya batai nama jene. Dia tuh disengalena maka ada turia par pele. Selesai persoalannya Pak, tidak menimbulkan masalah baru. Iya nak apa ngina sange ugie, maka dia andre ulauna na dia nari repak. Ini perlu ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari ini. Karena kadang-kadang ada orang mega dia cina tahu dia nak disanjung-sanjung si sana salah tahu apa salah na tahu itu teriak ronrong tempat itu. Mudah-mudahan kita semua insyaallah mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tentu seperti yang kita bahasakan tadi sunnahnya. Mari kita cerdas-cerdaslah memilih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang saya tawarkan tadi adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, etos kerja kita. Kita bekerja keras, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita menebarkan rahmat dan kasih sayang. Terutama Pak Ibu ada pengekau sampai cedek, terutama rahmat dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ada banyak orang tua yang dengan mudah menyakiti perasaan anaknya. Labili, la cilaka, la cedung, degar tanah. Saya ingin ingatkan kita semua dan pribadi saya. Tasisa miyak ke dan anak matungko mabele weka fata pulo ma kada kila macha na perrewa he masumangana ya ko yakadeni la bele la cilaka la cedung we siaganin retak. Mari tabarkan kasih sayang di sekitar kita. Ketika bapak dan ibu guru mengajar dengan cinta, maka seluruh otaknya terbuka untuk menerima pelajaran kita. Dan insya Allah kita akan meninggalkan kenangan indah sebagai guru pemberi ilmu kepada anak-anak kita dengan penuh rasa kasih sayang. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.